Halo Bunda, si kecil semakin hari semakin aktif ya Bun. Yuk kita simak video kali ini yang mengenai tumbuh kembang anak balita. Sebelumnya, apa sih itu tumbuh kembang? Tumbuh kembang itu berasal dari kata pertumbuhan dan perkembangan. Berarti pertumbuhan dan perkembangan itu sama kan? Oh, tentu beda dong. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda. Tetapi tumbuh kembang itu saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Jadi, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik si kecil dan juga struktur tubuhnya, baik itu sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, yang biasanya ini dilakukan setiap bulannya Bunda. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasarnya, gerak halusnya, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandiriannya. Ini perkembangan bisa dipantau setiap berkala dengan jarak waktu tertentu ya Bunda. Setelah kita tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, yuk kita cari tahu lagi bagaimana ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang anak balita. Ciri yang pertama yaitu perkembangan menimbulkan perubahan, seperti contohnya anak yang belum bisa duduk menjadi bisa duduk, anak yang belum bisa berdiri menjadi bisa berdiri. Selanjutnya, pertumbuhan juga memiliki tahap awal dalam menentukan perkembangan selanjutnya. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan juga mempunyai kecepatan yang berbeda ya Bunda setiap anaknya. Selanjutnya, perkembangan ini selalu berkorelasi dengan pertumbuhan, jadi tidak bisa dipisahkan antara pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan juga mempunyai pola yang tetap dan juga memiliki tahap yang berurutan. Nah, Bunda, pertumbuhan dan perkembangan itu harus dipantau setiap bulannya. Oleh karena itu, yuk kita simak lagi bagaimana cara memantau tumbuh kembang anak. Cara yang pertama yaitu timbang berat badannya setiap bulan di posyandu ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dan selalu ingatkan kader ya untuk mencatat di KMS ataupun di buku IA ya Bunda. Yang kedua yaitu bawa anak ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan dan atau juga pos PAUD untuk mendapatkan pelayanan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang yang biasa dilakukan setiap 3 sampai 2 tahun, yang kemudian dilakukan setiap 6 bulan di rentang waktu 2 sampai 6 tahun. Yang ketiga yaitu ajak anak bermain dan bercakap-cakap setiap harinya ya Bunda, karena ini akan meningkatkan perkembangan kecerdasan emosional dalam diri anak. Dan yang terakhir yaitu lakukan stimulasi perkembangan anak sesuai umurnya agar gerakan sensorik dan motoriknya dapat terangsang dan juga dapat ia lakukan sesuai dengan usianya. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan anak ini adalah salah satu penunjang bagaimana anak itu sehat. Lalu, tanda anak sehat itu seperti apa ya Bunda? Yuk kita simak lagi. Yang pertama, yaitu berat badan naik sesuai dengan garis pertumbuhan yang ada di KMS ataupun buku KIA. Selain itu juga tanda anak sehat yang kedua adalah anak pasti bertambah tinggi dan juga kemampuannya bertambah sesuai usianya. Serta anak sehat otomatis pasti jarang sakit. Gitu Bunda.
Nah, setelah dilakukan pemantauan, maka anak akan menghasilkan anak yang sehat. Itu seperti tanda-tanda yang disebutkan tadi. Tapi jika sebaliknya, ada beberapa resiko yang akan mungkin terjadi pada anak, dan resiko-resiko tersebut akan menimbulkan hal yang fatal. Berikut resiko yang mungkin terjadi jika tidak dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak. Simak yuk Bun. Nah, resiko yang mungkin terjadi jika tidak dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak, yang pertama itu ada stunting. Stunting ini merupakan kejadian di mana anak tidak sesuai dengan usianya, yaitu ukuran berat badan dan juga tinggi badannya. Hal ini jika dibiarkan akan mengganggu pada gangguan perkembangan kecerdasan anak, yaitu salah satunya sel-sel yang ada di otak anak itu akan terganggu ya Bunda. Kemudian hal itu yang akan menyebabkan gangguan pada perkembangan otak. Selain itu juga akan menyebabkan gangguan kecerdasan dan juga gangguan metabolik anak, yang dimana keempat ini saling berkaitan dan juga akan menimbulkan hal yang fatal ya Bunda buat anak. Nah, jadi seperti itu ya Bunda. Yuk kita pantau tumbuh kembang si kecil di posyandu atau di fasilitas kesehatan terdekat.